Guys, welcome back to my YouTube channel lagi. Kembali lagi bersama aku Ega Pratama. Dan kali ini episode setiap hari Jumat seperti biasanya. Dengar angkat dia. Biasa ya guys, hari ini adalah episode Sanoskuy. Oke, di episode kali ini Sanoskuy episode kedua, aku ingin sedikit cerita dan sedikit nostalgia sedikit ya. Ya karena seperti biasanya setiap hari Jumat aku akan membuatkan kisah ataupun permainan-permainan atau hal yang flashback ke masa lalu ya. Ya mungkin akan ada kebahagiaan sesaat dan membuat kebahagiaan itu menjadi energi ke diri kalian. Oke, seperti biasanya kita lewatkan iklan yang berikut ini dulu. So guys, welcome back to my YouTube channel. Oke, sebelum kita masuk ke inti videonya, inti terus bang. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kalian semua yang udah thank you, yang udah support, yang udah komen, yang udah like, yang udah bantu, yang udah mendukung channel ini tentunya. Salam juga untuk kalian, saudara-saudaraku Sagittarius, sahabat-sahabatku, senior-seniorku Sagittarius di luar sana. Bagaimana kabar kalian? Oke, di episode kali ini Sanoskuy akan sedikit nostalgia bersama barang-barang yang selalu kita bawa di waktu zaman sekolah, yaitu buku. Dan buku itu pun kita bisa bikin permainan ataupun kita bisa memainkan sesuatu ya. Jangan permainan, kita juga bisa membuat origami banyak banget ya. Banyak banget origami yang kita bisa buat dari buku, sekedar buku ya. Dan origami itu bisa dimainkan juga dan bisa beberapa perlombaan juga, yaitu tentang tingginya, tentang kejauhannya, ataupun tentang bagaimana cara kita bermain lah. Ini ya macam-macam banget. Dan kali ini aku akan membahas salah satu origami kertasku, yaitu origami nih. Ini namanya apa ya dulu? Apa yang kayak Tamiya tapi bukan Tamiya ya, yang taruhnya tuh kayak bertarung di itu loh, yang Super Eagle ya, kayaknya Super Eagle deh nih. Dan kesempatan kali ini aku nggak ingin bikin tutorial ini ya guys, tapi aku ingin mencoba. Ini kan masih polosan nih, masih polosan Super Eagle nya nih ya, masih polos ya. Aku ingin mewarnai ini dan bagaimana masih bisakah aku memakai imajinasiku untuk mewarnai ini, tapi sambil mewarnai aku sambil cerita ya. Ini juga ada versi Tamiya-nya. Biasanya kalau permainan seperti ini kita akan kasih pemberat di sini, masukkan koin di sini, terus kita mainnya gini, terus ke lantai yang keramiknya licin ya, namanya licin, bukan yang kasar tapi yang licin. Terus seberapa kita jauh, seberapa kita cepat, itu adalah perlombaannya. Terus ini juga sama, ini kasih pemberat di sebelah sini. Itu sama permainan seperti itu. Oke, kita mulai. Oke, permainan di masa kecil. Bahkan dulu ya, di zamanku, mungkin zaman kalian juga pernah merasakan. Kita tuh kalau ingin bahagia tuh sederhana banget ya. Sederhana banget. Kalau kita ingin bahagia, terus biasanya ya, ada salah satu teman kita yang membuat kita tuh menjadi iri dalam arti kata, kok dia bisa ya. Jadi ingin rasa cobanya tuh tinggi, ingin rasa taunya tuh lebih tinggi. Jadi seperti ini aja kita buat ini loh. Nih, kita buat, kita belajar di teman kita cari tahu cara buatnya, terus kita coba gitu loh. Apakah kalian sama gitu loh? Itu pertanyaannya. Sorry guys. Terus ya, selain membuat ini, ada lagi hal-hal yang bisa kita buat dari origami kertas. Ada yang namanya ramalan-ramalan yang seperti bunga, bentuknya seperti bunga. Terus kita beri nama-nama di dalamnya, ya nama buah, terus nama hewan, nama tempat, terus nama teman kita satu kelas pun bisa. Biasanya
itu kita gunakan untuk jodoh-jodohan lah di kelas ya. Ya namanya anak kecil kan biasa lah ya namanya. Permainan-permainan masa kecil itu dulu tuh tanpa internet tuh kayaknya seru banget ya guys. Seru banget gitu loh ya. Bahkan di zaman dulu tuh kita tuh nggak pernah pusing yang namanya nggak ada teman mabar kah, terus nggak ada temen buat terima kita di saat kita noob cara bermainnya kah. Ya, jadi semuanya tuh enjoy banget gitu loh. Bahkan kalau kita kalau ada salah satu dari kita nggak ikut dalam permainan, biasanya yang kita selalu ikut itu akan dicari guys. Beda dengan yang sekarang. Mungkin kalau sekarang lebih cenderung kalau yang noob, kalau yang cacat tuh lebih diabaikan ya, lebih diabaikan. Tapi kalau dulu tuh kayaknya kalau permainan-permainan zaman dulu tuh enak banget gitu loh, tanpa adanya perbedaan, tanpa adanya musuh-musuhan gitu loh ya. Jadi ya enjoy aja gitu loh guys. Menurut kalian nih, origami kertas apa yang sering kalian buat atau di masa dulu ya? Coba komen di bawah ya. Coba komen di bawah. Apakah sama dengan origami kertas yang pernah aku dulu mainkan? Menjadi papan catur juga bisa dulu kertas. Kita menjadi papan catur ya guys. Menjadi papan catur. Kalau dam-daman itu juga bisa. Kalau dam-daman apa ya kalau di bahasa Indonesia? Gak tau guys. Pokoknya dam-daman itu kita bisa gunakan pakai kertas ya. Terus peltekan yang bikin kayak kayak para layang gitu, terus gitu bisa dulu. Kan siapa yang lebih keras tuh yang menang. Jadi yang kalah tuh biasanya kita traktiran es, traktiran permen gitu. Jadi hal-hal yang sepele, hal-hal yang simple aja dulu tuh bisa membuat kita bahagia loh guys. Tapi entah kenapa gitu loh, sekarang tuh kita cenderung memikirkan hal yang nggak pernah harus kita pikirkan gitu loh. Contoh, kita memikirkan beban dunia. Apa sih yang kita pikirkan sebenarnya? Apapun kadang-kadang gitu loh. Apa sih yang kau pikirkan gitu loh? Gak punya uang gitu. Kerjalah, ngapain dipikirin gitu loh. Terus apa? Gak ada motor, belilah. Ngapain dipikirin? Gak ada uang, kerja lagi. Gak bisa beli cash, beli kredit kan sekarang bisa. Bahkan motor-motor bekas pun sekarang masih bagus-bagus gitu loh. Jadi apa yang harus kita pikirkan berat-berat banget gitu, sehingga membuat beban pikiran kita tuh nggak banget gitu lah ya. Jadi aku sarankan jangan terlalu memikirkan hal-hal yang nggak harusnya dipikirkan gitu loh ya. Membuat beban pikiran tuh bener-bener nggak banget gitu lah ya. Oke. Terus yang selanjutnya, pernahkah kalian memain permainan-permainan zaman dulu yang menurut aku wow banget? Wow dalam arti kata main petak umpet ya. Kita main petak umpet, tapi mainnya tuh nggak siang, nggak pagi, nggak sore, tapi malam. Pernah nggak yo? Siapa dari kalian yang pernah main petak umpet tapi malam? Kalau kalian pernah, berarti kalian bener-bener jago bermain petak umpet seperti tentara yang menyamar. Biasanya kalau malam tuh enaknya tuh kita pakai baju hitam. Ya, ketika kita pakai baju hitam tuh udah bener-bener enak, aman. Kita sembunyi di tengah-tengah rumput-rumput, di tengah-tengah kebun tebu yang sudah dipotong ya, sudah dipanen. Itu udah aman banget menurut aku ya. Itulah. Jadi itulah permainan yang menurut aku paling menguji mental, menguji ketakutan, dan menguji kesabaran. Kesabarannya kenapa bang? Bisa kita kalah, terus kita jaga, terus kita yang cari teman-teman kita. Ya sampai lebaran kalau bener-bener kita nggak bisa nemunya, kita harus temuin itu. Ya itu udah resiko. Tapi kebanyakan kalau main petak umpet malam-malam itu biasanya kita jarak ya. Kita beri jarak gitu loh. Jadi nggak terlalu jauh dalam jangkauan area bermain. Jadi lebih enak dicari daripada kalau siang-siangan kita boleh kemana aja tapi asal jangan masuk ke rumah gitu loh.
Ya asal juga jangan terlalu jauh juga. Semuanya di sini ke desa tetangga tuh. Wah, jauh kan? Jadi nggak gitu juga guys. Itulah permainan petak umpet. Terus ada lagi permainan yang membuat aku benar-benar nostalgia banget. Yaitu kalau apa ya? Kalau di sini tuh biasa disebut apa sih? Lupa aku namanya. Galah panjang ya kalau nggak salah. Ya kalau galah panjang lah. Itu permainan yang menurut aku seru banget. Ya kalau dimainin banyak orang kan seru. Bang, kok bikin channel seperti ini sih bang? Lo bikin channel nggak jelas banget sih bang. Lo nggak ada apa namanya? Nggak ada inisiatifnya, kreativitasnya banget sih bang. Kalau bikin channel kok sederhana banget sih bang. Ya. Kalau kalian nggak suka dengan channel aku, ya udah jangan lihat channel aku lah. Enggaknya kalau nggak suka jangan dilihat ya. Kalau suka dilihat, disupport gitu loh. Hal-hal apapun ya, kalau menurut aku ya, yang bisa membuat kita simple bahagia tuh ya udah kita lakuin gitu loh, tanpa dengerin kata omongan orang lain gitu loh. Buat apa juga kalau kita dengerin kata orang lain gitu loh. Orang lain nggak pernah akan menjamin kebahagiaan kita. Orang lain tuh nggak pernah tahu di posisi kita, di posisi benar-benar drop mental kita, di posisi beban kita yang sangat banyak, dan kita nggak tahu harus bagaimana, kita nggak tahu harus cerita sama siapa. Orang lain tuh nggak pernah tahu itu ya guys. Jadi menurut aku kalau kalian dalam kondisi yang benar-benar drop banget dalam segi fisik, mental, pikiran dan apapun itu ya jangan pernah dengerin kata orang lain ya. Mungkin banyak orang yang sudah sependapat dengan aku seperti itu. Jadi kalian yang merasa masih gak enakan, cobalah belajar untuk masa bodoh. Ya, kadang masa bodoh itu membuat kita benar-benar kuat loh. Kadang sih. Oke. Nah, ini dikit lagi udah selesai guys. Masih banyak sih. Aku masih gambar di atasnya, masih di ini. Ini kadang-kadang imajinasi kita tuh diuji di sini guys. Kita bisa memberi warna ya, Kita bisa memberi warna gitu loh. Nah. Terus ada salah satu temen aku yang jadian bahkan sampai menikah gara-gara permainan menggunakan kertas yang jodoh-jodohan itu. Dia pacaran dengan orang itu dan sampai nikah, dia udah nikah ya. Semoga langgeng, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Karena banyak teman-teman aku udah nikah dan banyak juga yang orang-orang yang bilang sih, kenapa bang kok belum nikah lu bang? Lele. Pernikahan itu bukan perlombaan, jadi jangan pernah bertanya seperti itu. Oke. Itulah. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya. Ini aku belum selesai loh. Lama banget loh ini kalau kita selesaikan ya. Garuda Eagle. Nah, ini lama banget kalau kita selesaikan. Jadi mungkin cukup sekian dulu yang bisa aku sampaikan, yang bisa aku ceritakan di vlog Sanos kali ini ya. Ya, kurang lebihnya aku minta maaf jika ada salah kata, kalimat, perbuatan atau hal-hal yang menyinggung kalian di luar sana. Aku minta maaf. Semoga kalian bisa mengambil hal-hal positif di konten ini, karena banyak banget tadi aku berbicara ya, nggak semuanya negatif sih, pasti ada positifnya ya. Jadi ambil yang positifnya, buang yang negatif ya. Itu adalah orang yang bijak. Oke, thank you untuk kalian semua yang udah like, comment, dan subscribe. Bagi kalian yang belum subscribe, comment, and like. Dukung aku terus untuk bisa mengembangkan channel aku ini, bisa menghibur kalian terus, bisa sehat selalu dan bisa berguna untuk semuanya. Amin, Allahumma amin. Oke, Gapratama di sini undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.